Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Hadi dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang pendampingan individu 7 program pendidikan guru penggerak. Tulisannya yaitu tujuan pembelajarannya pada pendampingan individu 7, yaitu refleksi kemajuan belajar CGP di sekolah terkait dengan modul 3.3 program pembelajaran yang berdampak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Dalam akhirnya alhamdulillah tambah bersemangat, Pak. Tambah semangat. Banyak kegiatan. Kemarin itu ada ini, Pak, ada P5 dan bakti sosial ke warga sekitar. Apa pameran apa? Pameran karya, ya. Gelar karya. Ini. Implementasi produk hasil wirausaha dan selain P5, proses apa yang sudah berjalan sosial? ya, P5 sosial, terus pembuatan produk unggulan SMKPK. Apa unggulannya? Robot kids, Pak. Robot kit, Ya. anak-anak. Ya, sama robot pengikut garis follower. Nanti videonya saya kirim aja dengan. Iya. Robot untuk anak atau memang robotnya sih level 1 ngono? Kira-kira. Level 4, Pak. Level 4. Iya. Iya. Sama ini robot pengibar bendera juga. Siapa saja proses yang berjalan selama 1 bulan terakhir yang dianggap capaian selama 1 bulan tersebut? Capaiannya yang pertama adanya ini inovasi pembelajaran di kelas. Saya juga mengajak dari beberapa guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis project. Setelah itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong adanya kolaborasi antara KS, tim manajemen, dan CGP. Ya, terima kasih Pak Lukman ya yang sudah melaksanakan peran dan nilainya sebagai guru penggerak, terutama dalam mengimbaskan atau menggerakkan komunitas sekolah. Itu sangat penting karena perannya Pak Lukman sebagai guru penggerak, calon guru penggerak di situ ya. Untuk pendampingan kali ini nanti kita akan membahas tentang survei 360, yaitu umpan balik dari kepala sekolah, 5 siswa, 5 guru, dan Pak Lukman sendiri. Kemudian yang kedua nanti kita akan mendiskusikan dan merefleksikan pembelajaran modul 3.3. Yang ketiga, refleksi perubahan dan pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Siap. Diskusikan dampak pada diri guru dan murid. Refleksi penerapan komunitas praktisi atau komunitas belajar dan perubahan yang terjadi pada rekan sejawat. Perubahannya, kompetensinya bagaimana ya. Yang kelima nanti diskusi rencana belajar mandiri dan evaluasi rencana tindak lanjut. Itu kalau acara kita Siap. pendampingan kali ini. Oke. Kemudian yang tentang tugas modul 3.3, Pak Lukman.
bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Modul 3.3 berarti program siswa ya yang berdampak pada murid, program pembelajaran. Kita dari awal sudah ditunjuk oleh direktorat sebagai SMKPK dengan skema pemadanan dukungan, Pak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu anak-anak itu diwajibkan untuk buat produknya yang real, berbasis industri, yang sudah kemarin saya tunjukkan di Lokakarya ke-7. Pendidikan guru penggerak, ada robot, ada FID, masih banyak macam-macam, sampai baris bingung, ini Pak kok semua dibawa semua, ini apa enggak? Itulah nanti menjadi tolak ukur kita apakah program ini berjalan apa enggak. Dan alhamdulillah dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah, tim manajemen, Bu Asna, Bu Titi dan sebagainya itu mendukung dengan adanya PGP ini sebagai wadah untuk peningkatan inovasi pembelajaran di kelas. Oke. Jadi sangat berdampak ya pada. Iya. Dan juga karya yang sudah kita laksanakan sudah saya tempel di mading, Pak. Nanti saya ajak jalan-jalan juga ke mading. Oke. Terus bagaimana perasaan Pak Lukman selama membuat tugas tersebut? Jadi tugasnya pembuatan artikel itu? Ya. Perasaannya bukan hanya ini, Pak, senang, Pak. Ini saya tulis bersemangat, Pak. Semangat. Iya, dalam pengembangan potensi murid dan kita ikutkan ke dalam pembelajaran, bukan teacher center ya, tapi student center, Pak. Jadi siswa yang terlibat di pembelajaran. Terutama ini, Pak, yang penting kan public speaking, Pak, ya, anak-anak ya. Public speaking kan penting itu untuk anak-anak itu. Iya. Itu suratnya, Pak. Ini dari kabupaten ini. Iya, jadi Pak nanti. Enggak, ini untuk cuman kan ikut Capdin. Oh iya. Apa ini, Pak? Ini dah. Undangan lokal. Enggak ada itu, Pak. Namanya juga ada di itu. Itu yang dari BGP. Oh, ini enggak. Kalau ini yang dari kabupaten. Oh iya. Oke Pak Lukman, kita lanjut. Apa pembelajaran yang Pak Lukman dapatkan selama pembuatan tugas tersebut? Pembelajarannya ini meningkatkan inovasi pembelajaran dan menumbuh kembangkan bakat minat dan profil belajar siswa secara holistik, Pak. Di sini apa rencana Pak Lukman terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencana saya, Pak, ya. Jadi kemarin sudah saya paparkan ke Pak Rudi dan juga Bu Titi, untuk setiap akhir semester itu rencananya kita adakan gelar karya, Pak, untuk pengadaan gelar karya produk unggulan di sekolah. Jadi di akhir semester, Pak. Okay. Kemarin itu kan sudah P5 itu sudah kita laksanakan, sama ini bakti sosial ke warga sekitar, Pak. Gitu. Dalam rangka apa? Dalam peringatan apa? Implementasi P5. Implementasi P5. Iya, P5. Kayak kan momen-momen bulan bahasa. Buatan P5, Pak. 10 November ulang tahun sekolah ada. Buatan P5 dalam rangka ini bulan P5, Pak, implementasi P5. Kan itu kan 2 minggu kita laksanakan. Oke, untuk topik yang kedua, kita akan coba merefleksikan nanti perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan. Setelah Pak Lukman menjalani 8 bulan PGP ini, perubahan apa yang Pak Lukman rasakan terkait dengan kompetensinya Pak Lukman? Ada banyak perubahan, Pak, ya. Jadi misalkan dalam kreativitas memfasilitasi belajar siswa dan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan program guru penggerak yang diikutkan dalam PJBL vokasi ini. Gitu.
perubahannya, misalnya tentang kompetensinya, bagaimana Pak Lukman? Kompetensinya Apakah peningkatannya di bidang apa saja? ada 3 Pak, ada 3 yang sudah kita laksanakan. Yang pertama di pemahaman materi, kognitif lah ya. Di anak-anak memahami materi. Terus yang kedua dari psikomotorik, keterampilan dalam dasar-dasar kejuruan. Dan yang ketiga dalam yang enggak kalah penting yaitu public speaking Pak. Jadi belajar mempresentasikan hasil produknya di depan kelas. Itu kan itu juga dalam bentuk kepemimpinan murid ya. Iya. Di meningkat ya, Iya. Dalam mengelola kelasnya. Iya. Dan juga pembelajaran yang menjadikan murid sebagai pemimpin ya. Iya, pemimpin pembelajaran. Oke, berdasarkan yang Pak Lukman alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid setelah 8 bulan ini? Iya. Ini Pak sekarang tadi kan gurunya, sekarang muridnya. Iya. Berubahnya apanya? Ini soalnya ini terkait ini ya Pak ya, modul 3.3 Pak ya. Iya. Murid lebih berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil produknya yang dibuat melalui produk aksi nyata dan juga belajar untuk public speaking juga. Di situ juga melatih mental juga Pak. Kan biasanya kan ada siswa yang demam panggung dan lain sebagainya. Ya itu real itu. Ini masalahnya kita itu kan ada siswa yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, ini dalam pengelolaan setelah Pak Lukman belajar PGP ini, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, apakah anak yang 3 kelompok ini terfasilitasi semua? Yang rendah ya tak dulu sing dhuwur tok ya, yang tinggi dijak lomba-lomba terus, yang ngisor dijak enggak ini dijak apa ini? Iya. Gimana? Nggih. Nanti saya catat Pak. Bisa. Jadi Rata Pak ya. iya, semua harus diajak. diferensiasi kan, semua harus diperhatikan. Iya. Karena kita sudah belajar pemahaman bagaimana menjadikan anak pemimpin bagi dirinya sendiri ya. Tentunya kan yang tinggi, rendah, sedang harus Dilibatkan. Jadi teknisnya kan bagaimana? Jangan-jangan sing pinter tok pimpin, ben lomba-lomba menang terus. Sing rendah lali. Oke. Berikutnya, apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Dukungan pastinya dari kepala sekolah dan alhamdulillah Pak, untuk hari Jumat dan Sabtu kita dapat undangan robot Pak. Itu lomba robot itu. Dan sudah di ACC di kepala sekolah di ITS Pak. ITS? Ya, ITS Surabaya. Oh, sudah yang kemarin ke ITS itu ya? Ya, itu yang lanjut dari kemarin itu. Oh, dia masih ada lagi ke sana lagi. Iya. Ya, bagus lah. Dan minggu lokal. Gak pray. Itu juga ini sama kita berangkat sama Pak Kapolres Pak. Ditugaskan. Pak Sofan sama saya. Dari segi siswanya, ada hal lagi yang memuaskan Bapak? Perjalanannya 8 bulan ini. Pastinya dukungan. Apa saja yang didapat dalam PGP ini? Ini saya tulis sudah Pak, program sesuai harapan. Jadi program sesuai harapan dan kemarin diinstruksikan Pak, kalau bisa dilibatkan aja semua. Terus nanti nggak apa, saya izinkan untuk pakai foto saya nggak apa. Tadi saya pasang Pak fotonya Bapak kepala sekolah di ini, di apa? Di ini Pak, apa ini? Di banner ini supaya semua tersorot itu. Standing banner. Iya, nanti dilibatkan juga. Jadi bukan hanya itu aja yang kita di situ kan. Jadi itu yang kemarin kita. Itu yang memuaskan. Ya. Sekarang yang menantang, apa saja hal yang perjalanan 8 bulan ini yang cukup menantang bagi Pak Lukman? Ya ada, pasti ada Pak. Dalam Ya, instansi apa? itu ada. Apa? Tidak mungkin tidak ada. Ya. Ini Pak, masih miskonsepsi itu Pak. Tentang apa ya, itu
penggunaan platform apa? PMM. Terus konsepnya gimana? Isinya itu ya sebagian kecil sih. Itu tak lihat itu masih ini Pak, apa namanya, hanya install. Ya ada sih ada beberapa yang sudah teman-teman masuk dia pelatihan mandiri. Apa itu? Kan buahnya itu ada ATP, buahnya itu. Ya, dari teman-teman tahu, partisipasi teman. Ya, itu masih beragam. Ya. Ada yang belum install, ada yang baru install, ya. Ada yang sudah. Ada yang install, ada yang lihat video, yang sudah aksi nyata ya. Iya. Ya, itu tantangan bagi Pak Lukman. Ya ini biasa saya ini. Bagaimana agar secepatnya. Iya. Ini real juga. Perlu koordinasi dengan pangkal urusan, dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meningkatkan progres dari PMM, keaktifan di PMM. Iya. Soalnya kebanyakan terhalang ini Pak, apa namanya, postas bola-bola ini salah ya, bola-bola ini kan gitu kan. Saya juga merasakan, besok salah lah, bola ini malah salah lah, waduh, itu postas kalau misalkan salah nggak bisa lanjut kan Pak? Iya, nggak bisa. Aduh, ulang. Iya. Ulang buka video lagi. Iya itu. Tapi videonya dibuka saat detik kan sudah selesai. Iya, tapi yang soalnya kan, dan itu nggak bisa dibohongi sih itu. Soalnya kok bisa ya mereaksi itu ya. Biasanya teman-teman itu yang berat malah di aksi nyatanya. Oh, ada Pak yang ya salah satu sih yang mengeluh itu di ini Pak, pelatihan mandiri. Saya sudah aksi nyata kok belum validasi kok lama gitu. Iya, memang lama. Itu kenapa Pak ya? Ya karena banyak kan yang koreksi dengan yang dikoreksi, banyak yang dikoreksi. Saya yang ngirim berapa ratus ribu yang ngirim. Yang koreksi berapa orang. Saya hampir 3 bulan itu. Iya. 2 bulan atau 3 bulan. Oke. Ya saya kan punya 2 akun belajar ID. Ya yang instruktur ya. Ya, saya ikut semua. Jadi kurikulum itu saya punya 2 sertifikat kurikulum itu. Lu ada Pak, saya lihat di link yang di share oleh Pak Sinten ya. Pak, kajian itu namanya Pak Sinten Pak. Pak Safi'i lah. Pak Safi, iya Pak Safi'i. Itu malah sertifikatnya ngawur Pak, bukan PMM. Iya, wow, kasihnya kan PMM aja yang dia. Iya. Ada yang PSP dimasukkan. Iki boy, tak cek. Ada yang setelah lain Pak, tapi bahas IKM juga, tapi agenda lain. Saya kirim itu. Ada IKM PSP ambil open narasumber. Iki masih kira. Tapi kan yang intinya kan juga sudah mirip. Iya. Nah, mungkin yang PMM-nya masih nunggu karena memang lama kan. Iya. Itu yang dari undangan BPGP belum ada Pak ya? Apa? Yang undangan BPGP yang untuk kita lokal belum ada. Sudah saya kirim di grup tadi. Sampun mungkin. Ini saya kirimkan. Buat ini Pak, SPT Pak. Sudah pagi tadi saya kirim. Belum Pak ya Pak? Belum kan? Belum. Ini dereng hari ini. Dereng Pak. Oh iya, ini sudah ini. Sudah ini. Kabupaten Pasuruan. Sudah ini ya. BPGP. Oh iya, ya Pak. Jadi minggu Pak ya? Saya udah bingung. Kalau mau nyambang pondok, reschedule aja. tapi kok minggu ya? Kok bisa ya? Mungkin kan dievaluasi bahwa Loka itu kan meninggalkan mengajar kan. Udah boleh Pak. Sabtu kan kalau SD SMP kan masuk. Ya. Minggu berarti. Iya, minggu. Sekarang aja pendampingan itu soalnya iya. Yang angkatan 7 itu di atas jam 11 pendampingannya. Maksudnya biar ngajar dulu. Iya saat ini. Terus jamnya pendampingan dikurangi. Kalau kita kan 4 JP. Iya. Sekarang 2 JP. Iya. Ya, kalau saya kan kebetulan jamnya sedikit karena wakaf. Jadi tidak begitu meninggalkan pekerjaan. Tapi kalau yang lain yang misalnya PP 30 jam itu kan mesti meninggalkan gitu loh. Iya. Terus kita itu kan seminggu 5 hari
yang kita dampingi 6 sampai 7. Berarti kan sehari itu kadang 2. Kita kan kadang 2 orang sehari. Oh iya. Oke. Kembalikan dia. Oke, kita lanjut Pak Lukman. Oke. Sekarang kita coba merefleksikan penerapan komunitas praktisi Iya, siap. di sekolah Iya. dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawat. Oke, Pak. Jadi Yang pertama durung. oh iya. Pak Lukman sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ya. dan sekitarnya jika ada. Bagaimana peran komunitas ini dalam proses belajar? Oke. Pak? Jadi program dari komunitas belajar Pak ya, Skorjo Smart ini juga itu kan juga kita bentuk di internal sama eksternal. Yang eksternal kan mungkin jenengan sudah tahu ya. Kita sudah terpilih di HGN ya, mengisi kegiatan dalam ini diwakili Belimia. Itu yang di luar. Yang di dalam kita kemarin sudah mengadakan kegiatan luring, yaitu membuat beberapa isu-isu yang memberikan bagaimana cara peningkatan siswa itu bisa paham dalam pelajaran dan menaikkan prestasi, yaitu dengan membuat program-program pembelajaran project. Dan kemarin kita sudah dikirim Pak guru magang ke PT AMI Alvan Mekatronik Indonesia di Malang. Kita magang 5 Pabrik apa itu? elektro. Elektro. Iya, guru elektro. Magang. Gurunya yang magang. Iya, gurunya magang. Nanti ada informasi juga untuk siswanya, jadi gurunya dulu, baru siswanya untuk melaksanakan perwakilan project based learning itu Pak. Buat payung elektronik. Nah, kegiatan ini kan ada komunitas praktisi tadi di luar Ya. Skorjo Smart. Yang di dalam apakah sudah berjalan rutin? Kalau rutinnya sebulan sekali Ya. atau 2 minggu sekali. Ya. Kemarin juga saya pilih Pak. Ini kan kalau misalkan komunitas belajar pasti di sekolah kan ada juga MGMP internal itu Pak ya. Iya. Nah itu juga kita sudah jalan satu bulan sekali itu Pak. Mungkin kendalanya mungkin di waktu, soalnya kan juga ada jam ngajar itu mungkin. Nah itu yang Iya. perlu kita Komunitas lebih itu- memperhalus. Iya. Sebenarnya juga tidak butuh waktu lama-lama, kan 1 jam itu cukup. Terus 2 minggu sekali 1 jam. Nah, soal yang kita pelajari di komunitas praktisi kemarin kan harus rutin gitu loh, Oke. terus ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Iya. Itu tentunya ada foto, ada notulen, ada daftar hadir. Iya. Kalau dalam cakupan MGMP sekolah itu kan cuma berapa anggotanya? Iya. Berapa? Kalau guru elektro gitu. Iya. Berapa? Sekitar 8-an Pak. Oh 8, oh banyak juga ya. Iya. Yang lain juga banyak gitu. Iya. Kalau program, maksudnya kayak ini kan program ya. Iya. Kalau program ini per apa itu? Program yang PJBL Pak. Enggak, maksudnya kepala program gitu. Oh, 1. Itu berapa jurusan gitu? Oh, 2 Pak. Sama ini Pak. TAV MBTI. Iya. Mungkin kalau di level program, kalau jurusannya Iya. kan lebih banyak ini loh. Mungkin bisa sharing praktek baiknya Iya. di situ. Karena kegiatan komunitas kan selain menyelesaikan permasalahan kan juga bisa sharing praktek baik. Praktek baik. Ya, mungkin praktek baik yang ada di elektro bisa diadaptasi oleh jurusan lain. Iya. Gitu. Maksudnya komunitas ini lebih luas. Lebih berdampak nih Pak ya. Iya. Jadi
jurusannya Pak Lukman berkembang pesat, yang lain kan perlu disentuh juga. ditulari, Iya. ditulari. Tersentuh ya. Wadah ini jadi dalam wadah komunitas belajar atau komunitas praktisi yang di dalam sekolah. Kalau yang di luar sekolah kan terlalu Luas. kompleks ya, terlalu Ya. luas. Masalahnya terlalu luas. Iya. Nah, misalnya bahas SD misalnya di komunitas praktisi bahas yang permasalahan di SD, kita kan mungkin kurang begitu penting ya bagi kita loh. Nggak anu kan, mungkin nggak nyambung dengan permasalahan yang ada di SMK. Iya. Jadi yang utama itu justru yang di dalam sekolah, komunitas yang berada di dalam sekolah. Oke. Dan komunitas ini tidak harus ada di PMM. Sebenarnya komunitas di PMM itu hanya memfasilitasi untuk webinar saja. Jadi tidak harus di PMM ya. Tidak harus. Jadi komunitas praktisi atau komunitas belajar itu yang penting kegiatannya itu jalan dalam mencari permasalahan dan menemukan solusi bersama di Oke. dalam sekolah itu. Tidak harus lolos di PMM. Oke. Tapi kegiatannya sing aktif jalan. Nanti berkesinambungan Jadi lah. PMM itu hanya memfasilitasi untuk webinar saja. Jadi kita daftar ke sana itu diberi fasilitas webinar biar bisa diikuti komunitas lain se-Indonesia. Nah, Oke. padahal kalau kita membahas permasalahan mencari solusi itu kan offline, Ya. lebih efektif offline ya di dalam sekolah ini. Oke. Jadi boleh dikata yang komunitas yang ada di PMM Oke. ya silahkan dikembangkan, tapi yang paling utama itu yang ada di dalam sekolah, Dalam sekolah biar permasalahan di sekolah ini teratasi. teratasi dan praktek baik dari guru-guru ini bisa terimbas ke guru lain, karena guru itu macam-macam, orang yang super aktif ya Pak Lukman ini ya, orang yang kayak nggak pernah gitu loh ya. Jadi Itu fakta Pak ya sekolah. Ah, Fakta. nah ini kalau nggak diimbasi, ya ini kompetensinya nggak berkembang gitu loh. Iya. Makanya perlu yang Berarti boleh guru adaptif normatif Pak ya? boleh. Lintas Iya. jurusan. Ini kan makanya perlu dibentuk komunitas ini, ada yang tinggi nanti praktek baiknya diimbaskan ke yang kan jadi tahu. Kadang orang itu kalau disuruh webinar aja buka PMM nggak mau, webinar nggak mau, Oke. ya kan? Oke. Ya, paling mau kok ya langsung nih di komunitas kita kan langsung disampaikan itu baru mau kan begitu. Makanya komunitas yang di dalam sekolah ini yang penting untuk Diutamakan. dikembangkan, ditambahkan. Sampai yang luar Skorjo semua di mana-mana ya, di IG. Di dalamnya harus Kuat. lebih Kuat. bergerak lagi, lebih kuat lagi. Karena ya itu loh, untuk Apa? mengangkat yang level Kutil efek Pak ya. level rendah ini yang nggak dalam PMM, nggak dalam webinar, nggak dalam daring, nggak dalam apa itu, tegak langsung diberi, diimbaskan langsung dari Pak Lukman. Oke. Nggak tambah-tambah. Perubahan Pak. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Pak Lukman alami dari rekan? Cara mengajar yang berfokus pada murid melalui implementasi P5 di sekolah. Contohnya gini Pak, kemarin kita itu mengadakan permainan tradisional Pak. Itu kan sangat-sangat hilang kan di sekolah. Pemain dakon, gandengan ya. Itu ternyata kalau kita terapkan Pak, itu anak-anak tentu senang juga. Kembali ke memori masa lalu itu. Kayak dakon nggak ada ya Pak. Paling ya kan sekarang kan Sebenarnya- anak-anak kan sebenarnya berkutat bukan- di HP bukan gadget kan. kembali ke masa lalu. Iya.
Jadi apa yang kita lakukan permainan zaman dulu itu tidak dilakukan anak zaman sekarang. Dia tidak pernah. Itu hanya HP aja Pak ya? Main dekor tidak pernah. Main kalau saya dulu zaman kecil itu main ketepok. Dan daerah saya daerah banjir. Ketepok itu Kelak Pak? jadikan perahu. Perahu itu tumpah kayak perahu itu sulit dipakai bambu itu. Jadi 5 besar itu bisa ngangkut orang. Terus main apa? Lempung ya, kalau lempung. Iya. Lempung dibuat kayak bola gitu. Oke. Itu kalau buatnya bagus ya, kita membuat setengah lingkaran ya. Terus di lempuk no. Ya. Terus di air itu kalau yang buat pinter kan ya, tambang. Halo. Dia nggak tenggelam. Jadi harus benar-benar rapat gitu. Itu kan permainan tanah itu yang anak sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Pak Lukman setelah program ini selesai? Pastinya mengembangkan komunitas tetap jalan di dalam sekolah sama di luar juga, SMP, SMK, SD juga kolaborasi dalam bentuk MGMP. Mungkin kalau di SD kita kaki Pak. Itu MGMP internal dikuatkan di dalam, mulai dari ini Pak, yang penting Pak kemarin itu request dari teman-teman itu sinkronisasi kurikulum Pak. Soalnya kan kurikulum yang lama itu kan tidak dipakai lagi di industri. Jadi itu yang mungkin perlu kita perbaiki. Kegiatan komunitas praktisi saya. Ini namanya komunitas bestari. Iya. Ini yang di PMM Pak ya? Iya. Jadi kegiatannya ini offline. Offline. Jadi kegiatan ini ya kayak seperti kita loka dulu tuh. Iya. Tapi kita loka di sekolah aja Pak ya? Ya, tuliskan 3 permasalahan di post-it. Tuliskan. Ya. Oke. Tempel di plano. Ini bukan plano, ini tanggalan bekas. Ya, terus saya minta bantuan guru klasifikasikan permasalahan yang serupa. Ketemu 3 permasalahan. Ini permasalahan dengan anak, permasalahan tentang media, permasalahan tentang kurikulum ya, ada penerapan IKM ya, ini ada 3. Nah, dari 3 plano ini kelompok saya bagi 3 kelompok untuk memberi solusi dari permasalahan itu. Terus masing-masing 3 kelompok kan, masing-masing kelompok presentasi. Kelompok 1 permasalahan dengan media. Ini menyampaikan solusi terus diskusi kelas. Nah, setelah selesai semua kegiatan, mari solusi yang sudah disampaikan tadi kita laksanakan dan akan kita evaluasi 2 minggu lagi untuk pertemuan berikutnya lagi. Sinilah, dan ini yang dimaksud kegiatan komunitas yang bersiklus. Depan dievaluasi lagi apakah solusinya yang diterapkan tadi itu berdampak atau enggak. Nah, setelah ini selesai dan saya beri materi book kreator, membuat buku ya, sampean penggemarnya. Iya. Sudah itu Pak, sudah laksana di komunitas Pak. Nah, jadi komunitas praktisi ini tidak harus melulu memberi materi. Sharing ya. Iya, sharing. Jadi Masalah-masalah. saya hanya memandu. Saya hanya memandu, tidak memaksakan solusi dari saya, enggak. Jadi saya hanya mandu dari mereka yang menemukan masalah, mereka yang mencari masalah, solusi ya, dan presentasi, menyampaikan diskusi. Saya hanya memandu saja. Jadi
Baru setelah ini selesai ada pengayaan materi, beri materi juga. Nah ini bersiklus. Ya, maksudnya komunitas praktisi itu ya seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar hari ini buat buku kreator, minggu depan buat Google Slide, nggak begitu. Itu kan cenderung memberi materi. Nah, intinya itu adalah menemukan solusi dari permasalahan. Kalaupun penambahan materi itu sifatnya tambahan, tapi jangan sampai tiap kegiatan itu ngisi materi. Buat ini, enggak. Inti komunitas praktisi itu sharing praktek baik, menemukan masalah, mencari solusi bersama. Kaji pertemuan berikutnya begitu. rencana. Berikutnya apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah program ini selesai? Jadi setelah Sudah itu Pak. sudah Ya. Yang bawah. lanjut terus ya, walaupun sudah di guru penggerak Ya. tetap jalan. Siap. So, ganti presiden programnya buyar ya, Ganti menteri. ganti gubernur programnya buyar. Oke. Yang baik tetap Dilanjutkan. Apa dukungan yang Pak Lukman perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus Belajar bersama. Ini Dukungannya sudah. Pak Oke. Dukungannya pasti sarana prasarana Pak. Sapras. Aula ya, terus lingkungannya kondusif. Itu mutlak itu harus dipenuhi Pak. Terus Itu internal harus kuat. Terus tim manajemen sekolah berkomitmen secara real Pak. Itu terutama ini memang dukungan kepala sekolah. iya itu Kalau enggak mutlak harus di kepala sekolah itu respect, Ya. buyar program ini. Nggih. Karena Makanya bisa tulis ini memang real lah ya. program ini memang Perlu. dukungan kepala sekolah Nggih. dan Tim. warga sekolah. Ya warga. Diskusi. Diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian Evaluasi. RTL pasca PGP. pendidikan. Pertanyaannya, setelah Pak Lukman menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Dikembangkan. dikembangkan selanjutnya? Optimalisasi peran MGMP internal. Nah, dalam sinkronisasi kurikulum berbasis industri yang link and match. Itu kemarin kita sudah Pak, sudah dapat magang. Ini juga ada Pak Sofan. Nah, kemarin kita sudah magang Pak ya, magang industri Pak. Langsung diantar Pak sama kajurnya Pak. Iya. Berapa hari di sana? 3 hari Pak. 3 hari. Iya. Dapat gaji. Dapat Pak, dapat. Apa? Dapat 100 per harinya. 100. 100 per harinya proyeknya. Nanti ya karena hotel Pak. 100 berarti di bawah UMR itu. 1 hari itu? Iya. Oh. 100 sak bulan paling Itu 1 hari Pak, bukan 1 bulan. lah ya sehari 100.000 toh. Iya. 100.000. Saya di sini nggak, iya. UMR kan kalau Pasuruan 4.300.000. 1 harinya berarti? Ya kan 100.000 lebih. Sebulan kan nggak sampai 30 hari kan. Sebulan kan Berapa Pak 1 hari Pak? 26 hari kan kira-kira kalau minggu prei kan 26 hari. Kalau di pasar berapa? 1 hari? Ya, lebih 1 harinya? 4.300.000 itu berarti 30. Berarti ya 100 lebih. 100, nggak sampai 200 ya? Nggak sampai. Hampir 150. Ya magang Pak itu Pak. Magang itu, bukan? Tapi yang magang kan gurunya. Iya. Iya. Kalau magang muridnya, wis apik. Muridnya, gurunya. Ya, mungkin karena magang itu ya, Iya. status magang itu walaupun guru dihitung magang. Link and match. Oke, apa yang membuat kompetensi tersebut penting atau esensi bagi Pak Lukman kembangkan? Ini Pak, ini saya sudah rencanakan karena dengan adanya komunitas belajar di sekolah itu, misalkan MGMP internal, maka guru
lebih berani mengelola kelas Pak. Nah itu ya titik beratnya itu, apa titik terangnya itu mengelola kelas. Lebih berani Kan biasanya kan dan lebih baik menurut iya mengelola kelas kan biasanya kan yang meninggal. Itu real itu. Aduh. Iya. Apa indikator keberhasilan Ya. dari pengembangan kompetensi yang Pak Lukman rencanakan? Indikatornya guru lebih berkreatif, siswa memahami materi, terus mengenal dan memahami potensi belajar siswa. Apa saja potensi aset sumber daya internal eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Aset lah ya, aset di sekolah, sarana, lab, perpustakaan, Untuk kompetensi itu tadi. ya budaya lokal, terus apa suasana kelas yang kondusif. Misalkan ya ini apa asetnya apa karyawan lokal berarti Al-Banjari Pak. Kita kan sudah ada Aset manusia, ya SDM Pak ya. aset politik. Ya, oh sudah saya ini Pak, bentar ada datanya Pak. Oke. Terus apa kendala yang mungkin timbul ketika Pak Lukman menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Kendalanya apa? Waktu lagi Untuk waktu ya. waktu terus pertemuan dalam kegiatan itu dikarenakan berbentur dengan jam mengajar itu. Soalnya ya itu. Ya karena Aduh, ya itu. karena 5 hari kerja itu apa? Iya. 5 hari kerja itu kan kalau saya SMP kan 6 hari kerja, Sama Sabtu Pak ya. jadi waktu luang itu banyak. Jadi kita Facebooknya kan jam 2, anak pulang kan jam setengah 1 kan. SMK memang itu provinsi Pak. Tiap hari ada 1,5 jam untuk menunggu Absen. absen pulang. Itu kan banyak waktu luang. Oke. Tapi sampai 6 hari. SMK kan karena liburnya Sabtu Minggu ya. Oke. Jadi ya memang full jamnya. Betul. Dan malah masuk Sabtu juga nggak mau ya. Terus kan sisa jamnya kan terakumulasi di Sabtu ya. Iya. Apa tadi? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Pak Lukman lakukan untuk mengatasi kendala yang muncul? Yang muncul sudah tadi ya. Ya. Apa saja strategi yang Pak Lukman untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Strateginya Melakukan sosialisasi dalam bentuk pengibasan ini pasti Pak. Tanpa ada sosialisasi ya itulah tadi hanya angin lalu Pak. Jadi membuat kesempatan bersama, komitmen bersama tentang pentingnya komunitas MBMP internal di sekolah itu. Oke. Terima kasih Pak Lukman ya. Sudah berbagi praktek baik pada saya terutama. Oke. Sama-sama belajar Pak. Nah, saya itu mencoba beberapa saya terapkan apa yang dilakukan aksi nyata oleh guru penggerak. Saya coba Apa tadi Pak? Merintis Pak ya? Lupa saya. Merintis. tes, Terus menumbuhkan. apa lagi? Ada kok. Kalau nanti saya kirim Pak nanti Pak. Iya, Sudah saya buat kok. saya praktekkan memang bagus, cuma ya memang harus dipraktekkan karena aksi nyata itu kan tidak hanya sekedar laporan, tapi memang benar-benar dilaksanakan dan harapannya memang bisa terimbas ke guru lain ya. Oke. Saya coba bagus sekali ya, saya coba belajar diferensiasi, coba budaya positif, Sosial saya coba emosional. saya terapkan di sekolah saya imbaskan juga ke Rekan. rekan-rekan walaupun saya bukan guru penggerak, saya coba tetap bagus. Kemarin saya coba komunitas praktisi, saya terapkan bagus juga, harapan teman-teman juga bagus. Saya terkejut pas jenengan ikut nari itu Pak, luar biasa. Ini PP ini langsung terjun gitu. Baris ini. Nah ya Pak, harusnya Pak Gun itu sudah harusnya ngawasi aja gitu. Mungkin anu Bu, kerentaknya beliau. Iya, saya dia suka mengikuti jadi walaupun Iya, itu kita akhirnya ya. itu hanya pendamping itu hanya
Memonitor. Belajar teoritis ya, ikut mengikuti, tapi nggak ikut praktek ya. Tapi saya coba untuk praktek. Ikut juga ini. Nah, ini dampaknya bagus bagi Ngimbangi lah ini. murid, bagi komunitas di sekolah saya. Ini Pak Makanya instrumen. saya Ini juga instrumen tindak lanjut. iya. Enggak, Dari satu ini. iya. Oh, ini. Oh di sini, Pak. Oh ini. Selagi muda, kembangkan potensi Pak Lukman, Iya, iya. tapi jangan lupa Di internal. dengan Sekolah. siswa, Iya. dengan keluarga, tetap keluarga dan keluarga nomor satu tetap. Tapi selagi usia masih muda, karena sekarang itu mulai dibatasi ya. Kemarin saya ikut IKM. berpraktek baik itu ya. Sekarang yang SMK di BUI itu lagi rencananya pelatihan. Woi, BUI. sama kayak kita woi. 6 hari itu rencananya ke sana. Jenengan. Yang SMK belum. Itu ada syaratnya. Usia tidak boleh lebih dari 50 tahun. Oke. Saya hampir 50. Ini kita Pak. Iya, bulan Maret nanti 50 saya. Ya kan peluang-peluang untuk mengikuti itu kan sudah hilang batas usia. Terus tidak boleh punya penyakit bawaan. Oke. Itu syarat mutlak kita. Iya, saya baca tadi suratnya dari BUI. Nah, kita itu kan ikut seleksi gini-gini nanti terbentur umur ya. Oke. Makanya selagi usia masih ada kesempatan gunakan sebaik-baiknya. Tua-tua ini gak kanggu. Baca tadi. Baca tadi. Masa ikut workshop aja Syaratnya usia. usia 50 tahunnya ketawa tadi. Syaratnya ya kayak ini Pak syaratnya. Padahal kita kan sudah seleksi ya. Iya, iya. Seleksi. Undangan narasumber ini yang SMK. Oh yang di ini Pak, apa namanya? Di share di grup TKBKM ini Pak. Ini. Itu ditunjuk oleh kepala sekolah itu gimana mestinya Pak? Oh ada namanya. Ini ada yang Gimana teknisnya? ini ada yang lewat seleksi. Saya kan lewat seleksi. Terus satunya Nah, yang laut. sedangkan yang dibimbing ini kelasnya kan banyak, masih kurang gitu loh. Oh. Sehingga mengambil yang sekolah-sekolah lain, Oke. tapi ditunjuk oleh Oh, para iya. sekolah, Oh, iya. para sekolah yang itu. Jadi ini misalnya yang ikut seleksi itu mencukupi, Oke. nggak perlu mencari peserta lain yang lewat penunjukan ini. Ini kan kalau yang lain kan lewat seleksi. Soalnya saya lihat itu SMK kayak SMK unggulan Purwosari itu kalau tidak ada tuh. Ya kalau nggak daftar ya nggak ada. Kalau nggak daftar, ini syaratnya. Ini nanti Purwosari Sukorejo terus Bangil nggak ada apa-apa. SMK Bangil ada apa-apa. Ini enggak nih persyaratan berusia maksimal 50 tahun. Oh iya. Ini Ini kesan ini dari Pak. nggak punya penyakit. Nah ini bentar lagi saya sudah nggak boleh Oh iya. mengikuti event kayak gitu. Bener sih umur berapa sih Pak sekarang Pak? Jenengan. Saya Empat berapa? Maret tahun depan itu 50. Pas. Ya seperti Ya, kudu leren. Tapi kan sing nom-nom ya. Yonda gitu lah.
Nah ini udah batasi gak oleh seket itu. Iya. Oh, bahasa itu jadi kan tertawa tuh. Tapi bisa kok Pak nanti ikut rekognisi bisa kok. Ikut rekognisi. Enggak ini loh. Maksud saya diklat ini loh. Oh ya gitu. Sekarang sudah mulai dibatasi usia. Ya kan? Iya. Mungkin di beberapa diklat yang lain itu nanti akan begitu. Ini saya tua sudah kan terus kata neko-neko sekarang no. Kata neko-neko. Aduh. Lain. Padahal kita kan seleksi. Belajar, iya. Seleksi kan. Nah, kemarin saya seleksi itu dari Pasuruan itu cuma saya yang SMP sama Bu Mimik itu ya. Oke. Maksud saya itu kita ikut itu kan seleksi, seleksi ketat. Makanya semua umur masuk Pak. Begitu lolos mau pembekalan kok dibatasi usia. Ya 50 ya. Misalnya saya tahun depan ikut kayak gini, kan nggak bisa. Walaupun saya secara substansi Bisa. lolos ya, bisa bersaing dengan yang muda-muda. Ini kan batasi usia ini. Banyak. Apa mungkin hanya di BU aja Pak, yang lain kan nggak mungkin. Ya mungkin yang serupa akan seperti itu. Kira yang tua itu kan sudah tidak bisa bergerak begitu. Kembali mari waktu lagu kayak ini gitu. Ya udah lah, ini kan belajar sama. Walaupun Ojo kok boleh kayak naura ini. orang tua kan kita itu semangat masih Muda. berani tanding dengan yang muda. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling